Ternyata banyak hal-hal teknis yang berubah dari si New Vario 125 ini ya. Betul sekali. Lu kan kebagian yang varian CBS ISS nih. Apa yang lu nggak suka dari yang varian ini? Lampunya sih bagus. Desainnya bagus. DRL-nya bagus. Jujur, tampilannya bagus. Tapi Padahal ini bukan karena lecet kepentok atau membentur sesuatu ya. Bener. Gak enaknya Vario Street. Langsung nih ya. Lebarnya itu 7 cm, lebih tingginya 4 cm. Terus lebih mundurnya itu sekitar 6 cm. Nah, tapi yang gua nggak suka. Jadi ini Yes. barang baru yang muncul di akhir tahun 2025 ini ya, Riz. Cocok banget buat jadi motor operasional 2026. Boleh. Ini all new Vario 125. Ada yang varian CBSSS dan ada varian Street. Ini yang paling baru ya? Yang baru banget, yang trondol ini. Mending kita bahas langsung. Suka dan gak sukanya kita soal Vario terbaru ini. Yes, selamat datang di Motovan Indonesia. Sebelum kita masuk ke suka nggak suka pendapat kita mengenai dua motor ini, kita reminding dulu kalau motor itu mendapatkan beberapa pembaruan. Kita mulai dari desain ya, Riz. Betul. Nah, kalau misalnya dari bagian depan nih, secara body dulu ya kita ngomongin. Yes. Body ini lebih sporty, V desainnya tetap ada. Tetap ada. Dan lebih agresif karena ada penambahan panel body juga ternyata yang jadi mengurangi porsi dari terutama dari si LED-nya ya. Bener. DRL. DRL-nya. Iya. Jadi yang tadinya tuh DRL menyatu manjang gitu. Sekarang jadi agak kepisah di tengah, tapi di ujungnya dibikin kayak model V atau kayak buntutnya anak panah gitu loh. Komposisi si lampu utamanya juga berubah ya. Agak berubah. Jadi bentuk reflektornya agak berubah dan dia kemarin tuh improve-nya adalah cahayanya jadi lebih lebar berapa sekian persen, jadi lebih tinggi berapa sekian persen juga. Tapi emang itu nanti kita bahas. Jadi nggak enaknya ya. Nanti kita bahas. Kemudian pembaruan lainnya adalah tentu aja dari warna. Jadi gue sih cukup salut sih, Mang, sama si AHM saat ini. Dia berani banget main warna yang lumayan colorful bisa kita bilang ya. Jadi ada pertama ini. Ada yang warnanya kayak biru-biru satin gitu, banyak orang biru permen ya. Terus ada yang di street terutama. Nah, yang street nih dekolnya nih asli meriah, bin nyentrik ya. Bin nyentrik dan juga kombinasinya gitu loh. Misalkan ini purple sama black. Ada juga purple pink ya, yang koral itu sama black coral. Black white dah. Black white. Peleknya putih. Ya? Iya. Yang di varian CBS juga tuh. Ada warna mint yang emang bagus banget, terang. Jadi kita tuh ngeliatnya kayak seolah kayak Honda di Thailand gitu. Karena di Honda Thailand tuh warnanya kan lumayan rame, ngejreng. Dan itu ya selera sini juga sih beberapa. Jadi lebih seger aja gitu ya si opsi warna yang walaupun yang kayak ini sebenarnya warna solid tapi pilihannya tuh ngejreng gitu. Jadi lebih fresh aja yang menunjang desain baru dari si Vario 125 terbaru ini. Jadi ibaratnya nggak main aman banget lah mereka. Nah di bagian sampingnya, panel bodi sampingnya tuh juga lancip-lancip ya. Lebih agresif lagi ya. Betul, dan dia air scoop-nya model baru. Tadinya tuh air scoop-nya kayak sabit gitu, begini. Nah sekarang jadi ke bawah. Ya, tapi plus minus sih, karena kalau ngeliat di beberapa di grup di sosmed gitu ya, ada yang pengen nggak ada ininya gitu, jadi polos aja. Ya balik ke selera sih sebenarnya. Mungkin anggapannya tuh terlalu rame. Kayak terlalu agresif gitu kan. Dan di bagian sini tuh kayak kan agak flat bodinya ya. Ini tuh Vario 160 banget sih. Jadi biar ya orang similar lah ngeliatnya antara 160 kemudian 125 gitu. Dan belakangnya nih ada desain yang agak ini sih, ntar kita bahas lah ya yang kurang suka. Terus juga yang barunya lagi stop lamp. Oh, behel juga. Oh, ini lebih gede. Gede. Dan ini tetap ya, tapi ya masih besi. Masih aman. Masih aman dan juga dia desainnya kayak tanduk. Jadi lebih agresif gitu, mungkin menyesuaikan dengan stop lamp barunya juga kali ya. Betul. Cuman stop lampnya itu jadi ukurannya itu lebih kecil dibanding yang sebelumnya. Dan untuk lampu rem itu cuman 1 titik aja ya. Sisa 1 titik. Dari yang sebelumnya tuh lumayan banyak ya. Kalau kita ngeliat sana mungkin ada beberapa titik LED. Sekarang desain 1 di tengah aja dan dimensinya lebih ramping. Lebih ramping. Tapi kayaknya nggak mengurangi
visibilitas pengendara di belakang untuk melihat motor ini ketika melakukan pengereman sih. Betul, masih ada detail-detail lain sih. Spakbor juga ini lumayan nih. Yes, guratan-guratannya beda ya. Jadi ada polanya. Jadi ada polanya, bener. Gitu. Jadi kayak kesannya lebih atraktif lah. Betul. Nah, keren. Itu tadi soal desain. Kalau misalnya dari pas launching kemarin di pemaparannya juga ternyata banyak hal-hal teknis yang berubah dari si New Vario 125 ini ya. Betul sekali. Salah satunya adalah bug CVT. Jadi bug CVT desainnya baru, agak lebih tegas juga sama kayak bodinya, terus tulisan Hondanya agak lebih gede tuh ya. Dan ternyata secara komponennya sendiri dan secara bahan mungkin ya, itu agak sedikit dibuat lebih ringan. Lebih ringan. Begitu juga dengan swing armnya ini yang di kanan, agak lebih ringan walaupun bentuknya secara bentuk sebenarnya nggak beda jauh sih. Nggak beda jauh. Sama kayak sebelumnya. 11-12 kok. 11-12. Nah itu terus radiator. Ternyata ya radiatornya lebih kecil sekarang. Jadi agak dipangkas. Jadi ada beberapa sisir gitu ya. Nah dia mangkas beberapa sisir hingga kapasitas water coolant-nya lebih sedikit sekian persen lah gitu. Cuma kan banyak yang nanya tuh pas kemarin video kita. Itu overheat nggak? Ya kan ya. Kita udah berapa hari ini sih? Iya. Nggak ada ya. Masih aman lah ya. Gejala-gejala begitu. Mungkin catatannya selama water coolant-nya masih banyak gitu ya, kondisinya masih bagus gitu dan rutin sirkulasinya lancar, terus rutin penggantiannya setiap berapa tahun sekali atau berapa puluh ribu kilometer harusnya aman aja sih ya. Jadi nggak mempengaruhi sebenarnya. Dan ya pada intinya pengurangan tadi bukan berarti untuk cari lebih murah, tapi lebih ke untuk mengurangi bobotnya biar lebih optimal dan mungkin ujung-ujungnya adalah mendapatkan konsumsi BBM yang lebih bagus lagi atau lebih baik lagi. Begitu. Cuman ya itu nanti lah kita bahas. Nanti kita bahas. Sama terakhir ada pembaruan ini loh. Laci. Oh iya bener. Lacinya jadi lebih dalam dan jadi lebih lebar juga sedikit. Kapasitasnya jadi 1,7 liter dan ada colokan USB Type-C di dalamnya. Gitu. Bisa ngecas, aman dan udah penutup juga. Betul. Anti air, kedap air. Gitu. Jadi itu tadi hal-hal baru dari New Vario 125. Kita lanjut ya. Lanjut. Suka nggak suka soal kedua motor ini? Oke, mendingan kita sekarang ngomongin nggak enaknya dulu kali ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, nah, lu kan kebagian yang varian CBS ISS nih. Apa yang lu nggak suka dari yang varian ini? Yang gua nggak suka, kita dari depan kali ya. Ya. Lampunya sih bagus. Desainnya bagus, DRL-nya bagus, jujur tampilannya bagus. Tapi performa lampunya sih kurang sih. Jujur, performa lampunya kurang. Jadi meskipun dia ada improvement yang mana cahayanya lebih lebar, itu benar. Cahayanya lebih lebar ya, pas lagi lampu deket ya. Betul. Lebar banget, terus juga lampu jauhnya juga lebih tebal dan tinggi. Tapi emang secara apa ya, kalau ngomongin teknis mungkin watt lampunya gitu ya. Iya. Ibaratnya kayaknya nggak ada peningkatan gitu. Jadi maksudnya kalau kita bandingin sama generasi sebelumnya, ya output cahayanya atau pancarannya masih sama aja gitu. Yang mana rasanya kayak kurang tebel emang ya. Iya, dan itu pun ya sebenarnya sama kan sama yang Vario Street ini gitu. Apalagi kalau misalnya ketemu di lampu jalan yang warnanya putih. Tiba-tiba, wah, ini nyala apa nggak sih lampunya gitu. Sama ini, aspal basah. Betul. Hilang bener. Iya. Kayak keserap lampunya. Yes. Ya, cuman kalau pas belok itu baru berasa tuh ada garisnya. Bener. Di sudut-sudut itu baru ada garisnya. Itu sih sebenarnya ya. Karena tadi improvement dia yang bikin lebih lebar itu. Iya. Kerasa sih emang lebih lebar. Cuma emang sayangnya kayaknya output LED-nya itu. Iya, betul. Nggak diimprove juga sama mereka. Betul. Gitu. Padahal komposisinya udah berubah ya. Bagus. Lebih lebar gitu emang bener gitu. Bener. Cuman ya kurang tajam aja. Kurang tebel. Iya, kurang tebel. Terus apa lagi, Riz? Yang nggak kesuka kedua adalah pas duduk. Rasa Varionya tuh masih ada banget sih. Nangkep sih langsung. Langsung ya. Tentu saja busa joknya. Jadi ya emang ini bukan masalah baru lah. Maksudnya di beberapa line up Honda pun kita ngerasain hal sama ya. Iya. Ada di Beat, di Stylo juga. Betul. Di Vario juga. Ternyata emang belum ada improve di sini yang mana busanya tuh karakternya agak keras. Yes. Jadi kayak tadi tuh gue jalan dari rumah sampai sini gitu ya. Jujur pedes pantatnya. Pedes ya. Perjalanan 1,5 jam. Padahal kalau kita lihat di belakangnya, di tulangannya itu sebenarnya ada space ya. Itu sama si busanya itu ya. Bener. Dan jujur gue lupa sih. Maksudnya apakah baru Vario ini apa Vario sebelumnya ada gitu. Mungkin teman-teman ada yang punya yang Vario LED Neo yang sebelumnya. Dicek gitu ya. Dicek, betul. Ini busanya apakah ini doang yang ada gapnya? Apa emang dari awal? Ya betul. Cuma itu emang agak ngasih efek
ngeper gitu gak sih? Ada, Ya, ada. Cuman kan ya itu tadi, mungkin karena lebih ke tipikal dari si foamnya itu ya, keras ya. Betul. Gitu. Jadi agak kurang gitu. Yes. Pas pertama pas duduk, kaku. Tapi secara riding position ini, Secara rim position overall nggak ada beda juga sih sama yang sebelumnya. Jadi setangnya yang ini gue suka karena dia sudutnya tuh lebih ke arah pengendara gini ya. Ini lebih bengkok gini. Jadi ini tuh ngasih rasa berkendara yang motornya kayak ramping gitu. Kayak Betul. kecil gitu, ya kan? setuju. Motornya kayak kecil, terus rasanya sporty. Kalau kita nunduk gini juga kayaknya enak banget gitu kan. Rasanya enak, cuma emang mungkin untuk sebagian orang yang lebih tinggi dari gue gitu ya, di atas 170, mungkin ngerasa stangnya jadi pendek. Yes. Stangnya pendek apa Dan rendah. mungkin jadi malah bikin begini ya posisinya ya. Betul banget. Kalau buat gitu. yang kita kan sama ya 170 ya. 170 Itu masih ada pre-nya. iya, Masih masih ada apa sih? pre-nya di sini nih. Spare-nya lah Iya. ibaratnya. Gitu. Cuma gue kurang suka adalah di deck nih. Jadi buat kaki 43 nih decknya kayak agak ngepas banget ya. Itu lagi yang akan gua omongin di Iya kan? varian yang ini. Oh, sama berarti ya? Tapi nanti. Ntar lu bahas lagi ya. Ya. Gitu. Jadi gue tadi udah bilang joknya kurang enak. Ya itu sama lampu. Habis itu ada sih yang belakang. Apa tuh? Tapi ini sebenarnya objektif sih, subjektif lah ya. Karena ini mengenai desain aja. Ya. Jadi gue tuh nggak suka nih sama coakan yang di sini sih. Bener ya, agak nggak mining sebenarnya ya. Ya mungkin ya. Kalau kita ngeliat frontal samping ya, ini tuh Iya. kayak lekukan emang dia sama behel nih. Dia nggak sih? Betul. Cuma ya kalau kita ngeliat secara keseluruhan, kenapa kepotong gitu? Iya. Dan di sini tuh kelihatan gitu loh belahan Nah iya ini jadi belahan body atas nih sama body bawah atas bawah tuh kelihatan Ya. gitu loh. Padahal kalau ditutup aja tuh malah bagus nggak sih? Betul. Ditutup betul. tapi dengan shape yang gini juga nih. Ada kan Iya. ada legokan gitu kan. Iya. Karena Aplikasi. sebenarnya garis-garis yang lebih tegas di body yang barunya ini nih udah cukup banget Rasanya gitu loh. udah cukup banget. Udah cukup banget. Next apa lagi? Next yang gue kurang suka lagi dari motor ini, kalau lampu belakang gue sih sebenarnya suka sih. Iya. Bagus sih. Lebih desainnya minimalis fresh. Lebih gitu. minimalis, bentuknya cakep. Iya. Cuma emang ini aja sih, porsi yang hitam-hitam plastik PP-nya ini agak lebih besar dibanding bodi birunya ini. Iya. Bodi warnanya. Dan itu sebenarnya jadi salah satu hal yang sama yang gua rasain di Vario Street. Sama yang disayangkan juga adalah yang di varian CBS ini menurut gua kenapa harus finishingnya semi doff gitu maksudnya. Betul. Karena ini betul. kerasa tipis banget catnya, Yes. makanya kayak udah ada beberapa baret, Bener. padahal motor masih baru banget ya. Ini salah satunya. Ada bercak sama di Iya. kanan sini kayaknya ada nih. Ada ya. Ini bekas kena iketan atau apa gitu. Tuh, jadi hitam. Bener. Padahal ini bukan karena lecet kepentok atau Bukan. membentur sesuatu ya. Bener gitu. Ya mungkin kalau yang udah belian CBS ISS gitu ya, baik yang warna Better. biru, merah atau hitam ya satu lagi ya. Di pernis lagi Iya, ya. bisa di pernis glossy Yes. atau mungkin dikasih PPF kalau yang ada budgetnya lebih gitu kan, biar warnanya tuh tetap tampil terjaga lah gitu ibaratnya. Sekarang Yang ini tentunya. nggak enaknya Vario Street. Langsung nih ya. Langsung Kalau gua udah duduk gini, udah pasti udah pasti apa? bagian dari riding position sih. Tapi Oke. bukan karena si stangnya, Riz. Tapi kan stangnya baru. Iya, bukan si stangnya. Oke. Bukan dari posisi stangnya Yang nggak enaknya ya? sebenarnya. Bener, yang nggak oke. enaknya itu. Ini Oke. stang ini tuh nyaman, terhitung nyaman, ya kan? Lebih lagi nih, perenya kalau kata Faris. Perenya. Perenya lebih banyak lagi. Lebih gitu. banyak lagi. Ini lebih nyaman, lebih Pasti, nyaman. karena dia lebih Lebarnya itu 7 cm, lebih tingginya 4 cm. Terus mundur. lebih mundurnya itu sekitar 6 cm. Nah, tapi yang nggak suka, yang gua nggak suka, ini gua kok masih belum bisa nerima ya kalau Vario 125 dibikin begini, Riz. Tolong. Sejujurnya ini mah jujur ya. Gitu tapi loh. loh, tapi ada yang suka loh. Kalau ngeliat komentar-komentar di beberapa di YouTube kita Betul, kemarin, mereka betul. ada yang appreciate akhirnya Betul. ada Vario Iya. Street ini gitu. Cuman kalau misalnya ngelihat tadi ya kalau Emang ngebandingin sama yang CBS ISS gitu, V-shape-nya tuh bener-bener berat gitu Betul. ya. Sementara ini tuh kayak ya udah setengah aja gitu. Tengah. Atasnya nggak nyambung gitu Iya, rasanya ya. atasnya kurang nyambung. Kurang nyambung. Terus juga lebih ke ini sih. Kalau misalnya di Beat Street itu kan mungkin karena tampilannya juga lebih kecil. Yes, Ya jadi kelihatan lebih simple. minimalis dan masih masuk-masuk aja gitu. Sementara yang ini tuh gede banget ya, Riz. Kondenya Iya. bonggolnya gede banget. Ya atau mungkin juga karena informasi di sini tuh lebih kompleks ya. Bener, dibandingkan B-Street ini infonya lebih banyak. Ya. Jadi mungkin perkabelannya lebih rumit, Mm-mm. lebih banyak sehingga harus butuh space yang lebih luas lagi. Iya.
Tapi kayaknya AHM juga kemarin pas launching nampilin ya, yang ada dikasih visor di sini gitu ya. Oh iya, jadi ada Honda Genuine Accessories HGA. Itu dia jadi kayak ada visor kayak winglet gitu sih. Ya harusnya bisa mempermanis. Mungkin ya, bisa. Tapi ya itu balik lagi ke soal selera. Nah, kita lanjut lagi ke yang gua nggak suka. Masih seputar riding position. Yang tadi di awal sebenarnya. Gitu. Ini bukan perkara stangnya yang lebar ini mengganggu, karena sebenarnya secara handling ini nyaman, enak ya. Karena motornya juga sendiri enteng, ya kan. Tapi yang pertama decknya, ini kayak dengan posisi stang yang lebar, sementara deck lu tuh kecil gitu. Jadi gimana gitu kan, ya kan? Lucu ya. Agak cute, ya kan. Paling nggak tuh harusnya lebih lebar gitu. Jadi lebih proporsional aja gitu untuk pas bawa riding motor ini gitu. Bener sih, karena mungkin decknya ini menyesuaikan sama stang ini yang tipis gitu ya, yang kuncup gitu ya. Jadi bawahnya kan set gitu. Betul. Pas gitu. Karena ya sebenarnya ya udah selain ini kan nggak ada yang berubah. Dibanding varian CBS ISS. Sama saja. Termasuk ada lagi ya. Termasuk. Kalau tadi lu bilang joknya itu keras. Yang ini juga sebenarnya 11-12 kerasnya. Iya. Tapi ini lebih gua agak kok aneh ya gitu. Kenapa? Makin lama riding, makin maju duduknya. Karena sebenarnya kan ini posisinya tuh turun gitu ya. Jadi makin lama begini. Lebih aneh. Ya harusnya ini dibikin lebih tinggi sih. Bisa. Kalau cocok loginya gue sih ini dibikin lebih tinggi. Nggak apa-apa tetap bertingkat, tapi dibikin lebih tinggi gitu. Jadi nggak merosot dan nggak turunan ya. Iya. Jadi flat gitu ya. Iya, itu. Jadi sebenarnya ini harusnya dia menyesuaikan dengan bentuk stang yang barunya ini ya. Exactly ya. Gitu sih. Ya karena wajar sih ya. Pasti secara part mereka common banget gitu kan. Dan settingan ini harusnya settingan dengan stang yang itu. Betul. Yang stang yang lebih maju, lebih rendah. Makanya ketemu stang yang ini harusnya mereka ada ubahan ya. Iya. Seperti ini juga ya tonjolannya. Jadi kayak kalau misalnya dirumusin tuh itu kurang berapa senti lah gitu. Wow. Teknis. Sama ini nih. Ini satu lagi. Apa lagi? Ini pasti nggak tahu sih Faris sepakat atau enggak ya. Jok belakang. Jok belakang, oke. Ini emang ramping di belakang, ya kan? Sementara tadi yang kita ngomongin hal barunya ini adalah salah satunya adalah behel ini yang memanjang ya, samping ini. Kebayang nggak yang diboncengin? Ini dia hampir lebih tinggi sama jok sih, yang makin ke belakang ya. Misal nih yang dibonceng bobotnya lumayan ya. Gue sih ngebayangin si paha dalamnya dia tuh akan napak di behel. Berhubung gue lebih berat dari Faris, cuman lu berapa Riz? 65? Iya 60 something lah. Gue 70. Wow. Nah, ini posisi boncengannya. Oke. Gimana? Jujur li emang duduk di behel sama keras. Dan keras. Bokong yang sebagian sisi terluar ini udah nyentuh behel sih. Karena dia desain joknya yang makin ke belakang tuh makin slim ya. Makin slim, bener banget. Jadi bener duduk di behel ya? Sebagian. Mungkin kalau yang berpasangan enggak lah, karena agak maju duduknya. Enggak, ini ideal banget, Riz. Nih. Oh, pas banget ya? Iya, ini ideal banget. Oh, ini udah ideal banget segini. Iya, tuh. Bener. Ini berasa, behelnya berasa. Nah, jadi itu sih yang gua nggak suka dari Vario Street ini. Cuman dari yang gua nggak suka tadi atau mungkin bisa dibilang kekurangan yang versi kita ya, yang tetap nggak juga berubah dari setelan Honda secara umum ya, dan di Vario ini adalah suspensinya empuk. Kalau itu berarti kita ngomongin suka dong. Suka dong. Setuju banget. Ya kan? Itu jadi hal yang nggak suka tadi tuh terkompensasi sama suspensi depan belakang. Setuju ya? Setuju. Dan itu tuh benar-benar bikin handling motor itu enak banget sih. Betul. Ya kayak pas kemarin gua nyoba di tempatnya mereka tuh di safety riding, wah itu enak banget, belok strak. Terus dipakai daily juga enak banget. Jadi joknya emang agak keras, cuma agak keredam sama suspensinya yang lumayan bisa zelep gitu. Yes, iya betul. Gue sempet boncengan di sekitaran rumah ya sama anak istri, itu terus ngelewatin poldur tuh nggak mentok karena emang ternyata ground clearance dia tuh emang sangat-sangat moderat ya, 133 mm ya. Ideal lah, maksudnya buat poldur-poldur di Indo gitu ya, buat yang bikinnya masih masuk akal. Betul. Kecuali yang bikinnya segede-gede badak gitu. Terus gini gitu. Agak ngaco sih. Kebangetan. Bener.
Emang setuju sih, handling dari Vario ini enak banget. Ya. Motornya kerasa ringan, jejak, jadi ada rasa nyamannya juga, tapi ada rasa stabilnya juga. Ya. Dan Dan- remnya juga gue suka banget. Yes. Remnya gue Bener. remnya enak. Empuk. Dan Empuk. bisa berhenti dengan baik. Yes, bener. Ya, walaupun itu emang nggak ada improvement ya mereka ya. Iya. Maksudnya tetap pakai disc brake depannya, cakramnya wavy, satu Ya. piston, belakangnya tetap tromol dan tetap juga combi brake system. Mungkin ya itu tadi ya, Honda, tipikalnya Honda ya gua akan mempertahankan apa yang emang jadi keunggulan dari produk gua gitu lah kira-kira ya. Sama sebenarnya ada lagi sih. Apa tuh? Rasa mesinnya sih. Ya, 125 cc-nya dia ini termasuk yang responsif. betul. Ya, Setuju. tarikan bawahnya tuh enak Ya. banget gitu. Dan ngisi terus. Ngisi. Gue sempet ya ngetes lah ya gitu ya. Kalau mungkin yang misalnya nanti akselerasi dan lain-lainnya itu akan Faris pakai alat ya. Dan gue nyobain sendiri itu emang wah Enak, selincah ini ya. asli. Gitu loh. Effortless banget gitu Yes. jalannya. Betul. Z, terus juga vibrasinya minim. Yes, betul. Suaranya juga senyap, ya kan? Terus konsumsi bahan bakarnya juga tergolong irit lah. Efisien nggak sih? Lu udah bawa berapa kilo? 200 sekian lah. kalau Oh, nggak gue salah masih nih. 200. Heeh, kurang lebihnya. Sama lah ya. Oh iya, 298. Yes. Jadi gue Mm-mm. ngitung yang full to full juga. Kita sama kan pakai aplikasi yang itu kan? Yes, pakai Ya. Violio itu dan juga ngetes sama yang pakai di MID. Mm-mm. Kalau di MID sih ya sekarang 45 46 sekitar segitu lah. Ini 45 karena gue tadi macet banget di TBC Matupang. Masih dapat 45 tuh oke banget. Sedangkan kemarin pas ngisi yang pertama itu langsung dapat 1:50. Berarti udah dapat 2 konsumsi BBM ya? Sekali. Oh, sekali ya? Baru sekali ngisi, Oke, saya oke. menuhin. Oke. Nah, gue juga sama sih sekali ngisi juga. Di average MID ini Ya, di sini 46,3. 46. Tapi kalau yang di aplikasi itu di 45,5 kalau nggak salah. 45,5. Ya. Ya, oke lah. Beda tipis dan tetap di atas 40. Itu irit. Itu Dengan tangki 5,5 liter. dan nggak diirit-irit ya? Nggak diirit-irit. Nggak diirit-irit. Real. 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 Makanya gue coba yang tadi sempet ngetes akselerasi performansnya gitu, ya udah gas-gas aja. Satu juga yang sebenarnya nggak bisa dilewatin, Riz. Apa tuh? Hal yang gua suka nih dari Vario 125 yang terbaru ini adalah soal akomodasi, Riz. Akomodasi. Selain tadi yang lu bilang dia di laci depannya itu kapasitasnya bertambah, terus juga ada Type C chargernya, Iya, bagasinya ini tetap 18 liter. masih dipertahankan ya. Yes, dan ini cukup banget untuk naro-naro barang kebutuhan kita berkendara lah, seperti jas hujan terutama yang makan tempat ya kan. Betul. Terus juga di sini ada hook juga untuk Ada hook di gantungin barang bawaan. Betul. Dan ada laci juga di sebelah kanannya. Yang lumayan dalam lah. Iya. Buat naruh sarung tangan cukup. Nah, jadi itu tadi, Riz. Hal yang kita suka dan nggak suka dari New Vario 125 ya. Yes, jadi ada beberapa hal yang masih dipertahankan di Vario ini. Hal-hal yang nikmat tuh kayak handlingnya lincah, Setuju. suspensinya nyaman, Setuju. mesin 125 cc-nya walaupun belum ESP Plus, tapi akselerasinya udah termasuk responsif gitu ya. Responsif. Vibrasinya minim, suaranya juga cukup senyap. Tapi emang masih ada juga hal yang kurang kita suka, Iya. yang masih diturunkan dari Vario-Vario sebelumnya. Seperti joknya nih, yang busanya agak keras Iya. gitu kan. Lampunya juga walaupun desainnya baru, tapi output cahayanya kerasanya kayak kurang tebel ya. Betul. Sayang banget. Dan Terutama di sini ya, ada termasuk tambahan lagi. yang ini juga nih, ini juga jadi yang tadi udah gue bilang jadi Yes. kurang proporsional secara riding position Mhm. sama beberapa detail desain ya. Iya sih. Tadi Kayak yang- belum bisa nerima. ya Belum kali ya. ya belum bisa nerima, Belum bisa. apalagi ya untuk si Vario Street ini. Cuman untuk teman-teman yang tertarik sama New Vario 125 ini ya Aha. silakan dibeli karena ada 3 varian ya. Betul. Yang termurah itu di CBS itu harganya di 24 jutaan. Itu perbedaannya cukup banyak kalau dibanding di sini. Jadi dia kuncinya belum smart key dan juga nggak ada ini nih apa idling stop sistemnya. Idling stop. Dan Terus warnanya glossy. iya. Terus juga dia ada decalnya yang biasa. Yang belum pakai emblem. Iya. Sedangkan di tengah-tengah ada CB CSS pakai emblem, warnanya semi doff.
kemudian pakai ISS, ada Smart Key juga, dan ini jadi yang paling mahal. Ya, ini adalah Vario Street ini harganya 26.499.000. Vario kasta tertinggi. Kasta tertinggi, cuman ya butuh waktu mungkin ya untuk menerima desainnya. Nggak masalah. Ya sama kayak dulu tuh Beat tiba-tiba ada yang street kan tiba-tiba apa itu? Ya, apa tapi itu? buktinya Tapi banyak dan paling mahal juga. Paling mahal juga bener. Jadi emang ya hanya bicara waktu lah. Ya, betul. Jadi silakan dipilih dan juga tulis kolom komentar tentang New Vario yang baru aja kita review ini. Mungkin teman-teman ada yang juga bilang, gue mau bikin daftar juga, sukanya ini, nggak sukanya ini gitu. Silakan banget. Biar rame di komentar, ntar kita saut-sautin lah. Betul. Itu tadi review singkat kita bersama New Vario 125. Jangan lupa main-main ke channel kita di Motovun Indonesia dan main ke channel TikTok kita. Iya. Ada juga Motovun Indonesia dan juga mampir ke website kami, baca-baca berita terkini terbaru ada di autovun.co.id. Sekian. Sampai jumpa.